Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Palembang Galo-Galo, alhamdulillah ketemu lagi dengan aku Ahmad Kamil di channel kita, channel Kamil Wong Palembang. Nah, khusus hari ini kita pengen membahas tentang bersegera, bercepat kalau bahasa Palembang kita nih, ya. Bercepat kalau dalam berbuat kebaikan. Ya. Jadi kawan-kawan Wong Palembang Galo-Galo, kita ini kalau dalam berbuat kebaikan itu jangan lama-lamunian. Kalau pacak langsung bersegera, jangan ditunda-tunda. Jangan lantaran kita ini tidak tahu apa pahala kita, apa ganjaran kita, lalu kita malas-malasan. Padahal jelas, janji Allah jelas. Setiap kita berbuat kebaikan, kita dapat pahala. Jadi jangan ragu lah, bukan cak manusia, galak mudi ke, galak PHP juga. Apalagi orang tak tolong sama kita, galak PHP. Kamu dukung aku kaki ini, biasa PHP. Jadi tapi kalau sama Allah jelas, tidak kata PHP langsung. Aman Allah berjanji pasti terpenuhi. Jadi jangan mentang-mentang kita ini tidak tahu apa pahalanya, lalu kita membuat malas. Misalnya cak ini ceritanya Rasulullah jelas. Kalau dalam sholat, rakaat pertama, kedua sama ketiga itu beda pahalanya. Rasul ngomong rakaat pertama itu dapat ibarat seperti pahala seperti dapat unta sekian besarnya. Rakaat kedua agak turun dikit, dapat sapi. Sampai ke belakang cuma dapat telur misalnya. Nah, oleh karena negara kita tidak tahu tidak terjenguk pahalanya, jadi kita buat malas-malasan. Coba kalau dijak duit sebenarnya, rakaat pertama abu lonjak duit 1 juta misalnya. Rakaat kedua langsung di sejadah itu ada duit 500.000 misalnya. Rakaat ketiga 200, terus sampai cuma 1.000 rupiah. Cengki kita bercepat, ya. Cengki rakaat pertama itu sejam sebelum sholat lah rame. Kenapa dapat duit? Karena terjenguk ada duitnya, ya. Sejam sebelum sholat mulai rame. Tidak lagi suruh ayo kamu maju-maju. Tidak hati. Kenapa? Mereka tahu terjenguk pahalanya. Tidak sekarang. Ke masjidnya itu nunggulah azan misalnya, atau nunggulah qomat. Tidak. Padahal kawan-kawan sekalian Palembang, pahala Allah jelas, lebih besar dari 1 juta tadi, lebih besar. Asal kita tahu. Atau misalnya ini pahala sholat rawatib misalnya. Sholat rawatib itu jelas kata Allah, dalam hadis Rasul ngomong, kalau orang selalu sholat rawatib, Allah akan bangun bagi dia istana di surga. Bangun istana, bukan waya-waya rumah. Bayangkan kawan-kawan sekalian, kalau kita sholat sunnah, terus setiap kita sholat sunnah, Allah bangun untuk kita rumah di perumahan yang sangat indah. Jadi kita semangat. Nah, ngapa kita tidak semangat? Karena kita tidak terjenguk pahalanya. Padahal jelas pahala itu Allah menunjuk pahala itu pasti, tidak setengah-setengah. Asal kita sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Apalagi misalnya setiap langkah kaki kita ke masjid, jelas kata Allah, yang wudhu dari rumah terus ke masjid, 1 langkah kaki kanan dia melangkah maka dia dapat satu kebaikan. 1 langkah kiri dia melangkah, dia menghapuskan keburukan. Jadi kawan-kawan sekalian, kita ini diminta untuk bersegera berbuat kebaikan walaupun tidak terjenguk pahala itu. Jangan nganggap remeh, jangan ngomong bentar lagi azan sholat zuhur, hayya 'alas sholat, kata Allah tadi masih tanggung. Kawan-kawan sekalian, karena kita tidak tahu, yakin apa kita sampai jam 3 masih hidup, tidak tahu kita nih, karena kita tahu aja sampai kapan ajal kita. Maka oleh karena itu mari kita bersegera, bercepat memenuhi panggilan Allah. Dan yang pasti, Cak uji cerita beberapa pengalaman beberapa wong tua, wong tua tuh senang, setiap wong senang kalau ada wong yang kita suruh bercepat, sigap ujinya. Ada orang tua punya anak, minta tolong sama anaknya untuk ke warung, anak langsung ngomong siap, bergerak langsung cepat. Ada guru punya murid yang setiap disuruh dia bergerak cepat. Ada atasan yang punya anak buah yang setiap dipanggil cepat. Senang, setiap orang senang. Punya yang bersegera, bercepat, tidak malas-malasan. Bayangkan, manusia lebih senang, apalagi sama Allah. Apalagi Allah, kalau kita jadi hamba Allah yang senangnya Allah,
Allah lah cinta sama kita, maka kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan setiap amal kita pasti akan dimudahkan oleh Allah setiap urusan kita. Apa Allah senang sama kita? Kan ibarat kita ini anak buah, punya bos senang sama kita. Apa kendak kita dituruti oleh bos kita? Selagi bisa. Kita ini ibarat murid, punya guru senang sama kita, ditolong oleh guru kita kalau kita ada masalah. Asal senang mereka sama kita, itu kuncinya. Sama, kalau Allah senang sama kita, maka mudah-mudahan Allah akan bantu setiap urusan kita. Kecil aja Allah, kalau cuma menyelesaikan masalah-masalah hidup. Insya Allah, kun fayakun kata Allah. Kalau Allah telah berkehendak, jadi maka pasti. Demikian dari aku, mudah-mudahan kita orang Palembang Galo-Galo bisa bersegera, bercepat dalam memenuhi panggilan-panggilan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.